Malaysia, negara tetangga Indonesia yang sangat dekat dan yang mempunyai banyak kesamaan. Terlalu banyak kesamaannya, namun juga di antara kesamaan tersebut ada beberapa. Oke guys, aku ada satu perkara yang aku nak minta tolong daripada korang, khususnya orang Malaysia. Okey, pada hari ini nilai rupiah telah jatuh lagi, iaitu pada tahap 1 juta rupiah bersamaan dengan 265 ringgit. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang bertetangga sangat dekat. Apalagi Indonesia dan Malaysia memiliki keberagaman dan kesamaan yang hampir sama, yang sering dipertikaikan oleh netizen kadang-kadang di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Berbagai sudut pandang tentang Malaysia, inilah pendapat orang Indonesia. Nah, Malaysia merupakan salah satu negara yang begitu sangat dekat dengan Indonesia. Dari segi bahasa kita hampir sama, dari segi rupa kita juga hampir sama. Namun di sisi lain perbedaannya juga agak cukup jauh. Dari segi pendapatan, sebenarnya pendapatan orang Malaysia itu lebih banyak dibandingkan dengan orang Indonesia. Sebenarnya apa sih yang membuat berbeda antara Indonesia dan Malaysia? Dan inilah sudut pandang orang Indonesia tentang Malaysia. Video ini sebagai bentuk informasi, sahabat-sahabatku semua, biar kita saling mengetahui satu sama lain. Malaysia, apakah kita harus musuhan atau kita harus saudaraan? Yuk kita ulas. Inilah sudut pandang orang Indonesia tentang negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia, negara tetangga Indonesia yang sangat dekat dan yang mempunyai banyak kesamaan. Terlalu banyak kesamaannya, namun juga di antara kesamaan tersebut ada beberapa perbedaan-perbedaan. Sehingga kita perlu mencermati hal tersebut untuk saat ini maupun untuk saat mendatang. Kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia mayoritas beragama Islam, sekitar 87% masyarakat Indonesia beragama Islam. Malaysia juga begitu. Mayoritas penduduknya sekitar 61% adalah beragama Betul Islam. sekali. Ini adalah sebuah kesamaan yang sangat strategis, di mana sebagai dua bangsa yang memiliki mayoritas beragama Islam, yaitu agama yang kita anut saat ini, menjadikan Malaysia ibarat sebagai saudara kandung kita. Namun dari sisi populasi tentunya berbeda. Saat ini Malaysia jumlah penduduknya sekitar 35 hingga 37 Betul. juta jiwa, sedangkan Indonesia sudah mencapai 275 juta jiwa. Dengan demikian, dari segi populasi Indonesia memang jauh lebih besar dari Malaysia. Kira-kira 7 atau 8 kali lebih besar penduduknya Indonesia daripada Malaysia. Namun ada satu hal yang sangat menggelitik, yaitu bahwa saat ini masyarakat Malaysia tampak lebih makmur. Kenapa? Karena dari data-data makro, Malaysia penduduknya Lebih makmur Malaysia ya? Sudah mencapai 12.500 US dollar per tahun per kapita. Sedangkan Indonesia kita baru mencapai 4.950 US dollar. Jadi ibaratnya 1 dibanding 3. Ibaratnya kantongnya rakyat Indonesia tipis dan kantongnya rakyat Malaysia secara rata-rata adalah lebih tebal 3 kali lipat dari kantongnya masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah hal yang perlu kita siasati. Setuju, Bagaimana Pak. hal ini terjadi? Padahal kandungan alamnya kita hampir sama. Kita ada boksit, Malaysia ada boksit. Kita ada karet, mereka ada karet. Kita ada sawit, mereka ada sawit. Kita ada besi, mereka ada besi. Kita ada emas, mereka ada emas. Namun ada yang lebih strategik, yaitu batu bara. Kita memiliki kandungan batu bara banyak, sementara Malaysia tidak banyak. Kita memiliki kandungan nikel sangat banyak. Malaysia mungkin ada atau tidak ada, namun sangat sedikit kandungan nikel. Tetapi masyarakat Malaysia nampak lebih makmur. Ini hal adalah
hal yang harus kita siasati. Betul, Pak. Dari segi warga dan suku, rumpun suku bangsanya, kita ini sama-sama Melayu. Setuju. Bahkan Eko Papa sendiri punya 3 sahabat, ya, orang Malaysia. Saya punya kira-kira 4 atau 5 sahabat orang Malaysia. Namun 3 di antara mereka mempunyai leluhur di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ada 1 dari Makassar. Jadi mereka rutin setiap tahun atau 2 tahun sekali berkunjung ke Indonesia untuk bersilaturahim dengan leluhurnya, dengan kerabatnya yang orang Indonesia. Jadi Malaysia dan Indonesia adalah satu rukun dan satu keluarga. Nah, selanjutnya bagaimana kita mensikapi mengenai perbedaan kekayaan dan perbedaan penghasilan per kapita dari masing-masing negara. Bahkan justru kita pernah juga punya masa-masa yang kurang sedap. Ada pernah sengketa perebutan pulau-pulau yang tidak seharusnya terjadi. Pulau Sipadan dan Likitan itu membuat hingar-bingar perseteruan antara Indonesia dan Malaysia di kurun waktu 2000-an, ya, 1997 hingga 2000 hingga 2002 akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Internasional bahwa kedua pulau tersebut memang Malaysia yang berhak. Jadi meskipun kita tidak suka dengan keputusan itu, namun hal tersebut harus kita patuhi karena ini kita saling sama-sama menyerahkan keputusannya kepada Mahkamah Internasional. Nah, hal-hal yang riak-riak kecil tersebut pernah terjadi di antara kita, sehingga kita pun harus mensikapi. Selanjutnya, untuk ke depan bagaimana kita, apakah kita tetap berseteru dengan Malaysia, selalu bersaing secara ketat di dunia perdagangan internasional, bahkan di kancah pertandingan olahraga di berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan, apakah sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lainnya, bola voli dan lain-lainnya, ataukah kita hendaknya saling bahu-membahu mengingat bahwa kita adalah 2 rumpun bangsa yang masih bersaudara, dan kita tahu sesama Islam itu adalah bersaudara. Jari kaki yang kiri sakit, maka kaki kanan merasakan sakitnya. Begitu juga tangan kanan sakit, maka tangan kiri merasakan sakitnya. Apa kita akan terus berdampingan seperti itu? Sepertinya tidak mungkin. Tapi sikap apa yang harus kita jalankan di dalam menghadapi hal tersebut? Tentunya yang paling pragmatis adalah kita harus mempelajari bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia, sehingga secara bertahap masyarakat kita semakin sejahtera dengan penghasilan income per kapita lebih besar dan menyamai, dan syukur-syukur bisa mengunggulinya. Seperti halnya dengan pelajaran yang bisa kita dapat dari Cina. Cina dengan jumlah penduduk yang sangat besar justru itu menjadikan sebagai kekuatan untuk menjadikan Cina sebagai negara yang lebih sejahtera dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ayo kita renungkan, dan hendaknya kita menjadikan ini sebagai pembelajaran, dan sebaiknya bagaimana kita bersikap ke depan. Silakan tulis komentar Anda, dan jangan lupa subscribe dan share. Itulah sudut pandang bapaknya dari Indonesia tentang negara Malaysia, yang dimana Malaysia mayoritas adalah warganya beragama Islam, sama dengan Indonesia yang mayoritas warganya beragama Islam, sehingga Indonesia dan Malaysia ini merupakan salah satu negara bertetangga, juga saudara se-Islam. Nah, saudara se-Islam itu ibaratnya adalah seluruh anggota tubuh kita. Apabila ada yang sakit, pastinya juga akan merasakan sakit. Orang-orang di Malaysia, sahabatku semua, mereka itu begitu sangat peduli ya terhadap orang Indonesia. Bahkan banyak
pengusaha-pengusaha daripada Malaysia datang ke Indonesia, mereka bukan hanya sekedar berkunjung saja, tetapi juga sedikit memberikan rezekinya untuk dibagikan kepada orang-orang Indonesia yang memerlukan. Termasuk salah satunya di antaranya adalah Cik Gusari, ada juga yang bernama Bosuke. Saya suka dengan konten-kontennya. Mereka kalau ke Indonesia bukan hanya sekedar jalan-jalan saja, tetapi juga berbagi kebaikan. Kemudian dari sudut pandang perbedaan isi dompet ya, atau penghasilan orang Malaysia dengan orang Indonesia, ternyata penghasilan orang Malaysia justru lebih tinggi dibandingkan dengan orang Indonesia. Dan baru-baru ini, tahun ini, Malaysia pun juga menaikkan upah pekerja. Dan di Malaysia, kalau menaikkan upah pekerja, satu negara semuanya sama, beda dengan kondisi yang ada di Indonesia, yang dimana setiap daerah upah kerjanya berbeda-beda dan masih dalam tahap yang sangat rendah, apalagi kalau bekerja di pelosok desa. Menjadi seorang petani juga tidak menjamin untuk sejahtera. Bahkan saya sendiri sebagai seorang petani lebih memilih merantau di negara tetangga, yaitu di Malaysia. Kemudian dari segi pembangunan fasilitas publik di Malaysia jauh lebih bagus. Dari sumber daya alamnya sebenarnya Indonesia itu lebih unggul. Tapi kadang-kadang saya sendiri sebagai masyarakat Indonesia tak habis pikir ya, kok bisa negara yang katanya sumber daya alamnya melimpah, emas, nikel, batu bara yang sering diwar-warkan para pejabat. Indonesia itu adalah negara kaya. Kekayaan alamnya luar biasa, emas, nikel, batu bara berlimpah-limpah. Kita itu bisa kirim ke negara-negara yang membutuhkan, tapi semua itu mungkin ya hanya segelintir orang Indonesia yang menikmatinya. Tidak semuanya orang Indonesia menikmati hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia. Itu sih dari yang saya tahu. Kemudian dari segi hal-hal yang mungkin kalau di Malaysia itu nggak ada ya, salah satunya pungutan liar, kemudian fasilitas publik yang dimana harusnya dibangun tapi tidak dibangun-bangun. Itu sebenarnya sangat menghambat perekonomian yang ada di negara kita. Peluang pekerjaan yang begitu sulit, beda dengan di negara tetangga. Kalau di negara tetangga, warganya yang lulusan sarjana, lulusan kuliah, mereka itu biasanya akan langsung mendapat pekerjaan dengan gaji yang cukup lumayan tinggi. Beda dengan di negara kita, yang dimana lulusan sarjana, lulusan university, mereka kadang-kadang lebih memilih bekerja sebagai seorang pekerja kasar. Ya mau bagaimana, adanya memang itu. Bahkan kalau menjadi penjaga toko atau penjaga kedai saja, itu membutuhkan ijazah, lulusan apa. Kalau di negara tetangga, misal kata kerja di kilang, kerja di kedai, kerja di restoran, itu tidak perlu istilahnya syarat-syarat yang sulit seperti di Indonesia. Dan perbedaan mata uang, ringgit Malaysia lebih stabil, sedangkan mata uang rupiah makin melemah dari tahun ke tahun. Itulah perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia. Lalu bagaimana dengan orang Malaysia kepada orang Indonesia dengan sudut pandang mereka? Ternyata sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, mereka mempunyai sudut pandang yang sangat positif kepada orang Indonesia. Bahkan baru-baru ini ada salah satu TikToker daripada Malaysia melihat rupiah yang sangat lemah, itu pun menyerukan untuk warga Malaysia berwisata ke Indonesia supaya perekonomian yang ada di Indonesia itu pulih. Luar biasa kan? Meskipun kadang-kadang negara tetangga kita ini sering diolok-olok oleh netizen 78, tapi lihat apa yang dilakukan oleh warga negara Malaysia. Mereka begitu sangat berpandangan positif kepada negara kita, yaitu Indonesia. Oke, sahabat-sahabatku semua, inilah perbedaan yang sangat jauh antara Indonesia dan Malaysia. Video ini sebagai bentuk informasi ya. Jadi sebelum netizen 78 berkomentar
kamu membanding-bandingkan, kamu sok tahu, kamu sok ahlinya. Begini sahabatku semua, kita itu harus melihat perkembangan negara tetangga kita supaya kita juga tidak jauh tertinggal dari negara lain. Kemudian kita sebagai masyarakat ya, nggak apa-apa sih sebenarnya untuk meluahkan kritikan, karena kita mengkritik itu untuk membangun, bukan untuk menjelek-jelekkan. Dan menjadi seorang pengkritik itu bukan harus menjadi seorang ahlinya, karena pejabat sudah dibayar oleh rakyat, maka pejabat itu harus bekerja keras demi kesejahteraan rakyat. Seperti itulah kira-kira ya, sebelum netizen 78 berkomentar yang bukan-bukan. Oke, kita simak kabar terkini kondisi yang ada di Indonesia, dan inilah sudut pandang orang-orang Malaysia ketika datang ke Indonesia. Hari Senin lalu adalah rekor nilai tukar rupiah terburuk sepanjang sejarah. Berapa nilainya? Rp17.217 per 1 dolar AS. Ini terendah sejak tahun 1997, yang saat itu nilainya Rp16.800 per 1 dolar AS. Namun, kira-kira orang-orang pada nyadar nggak ya sama hal ini? Hampir 17, 16, 7.800 sekian. 16 ribuan nggak sih? 16.700 gitu ya? Sekitar 16.800, 16. Banyak yang nggak sadar. Menurut saya sih saat ini ya, Ini 97 kali ya sebelum Krismon? jika adanya terjadi financial crisis ya pada tahun 19. Kalau kita lihat grafik 6 bulan terakhir, nilai tukar dolar menguat terhadap berbagai mata uang. Nah, dibandingin sama Indonesia, nilainya jomplang banget, naiknya lebih dari 11%. Kok bisa ya? Pelemahan kita lebih dalam itu menunjukkan ketidaksiapan kita dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Saya kira kalau seperti ini, krisis bisa saja terjadi terulang 1998 di mana terjadi gejolak eksternal yang memicu terjadinya resesi di dalam negeri. Menurut pakar, pelemahan nilai tukar ini akan mengganggu penerimaan negara. Hal ini nantinya berdampak pada kemampuan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial. Kalau kamu sendiri gimana sahabat Dewi? Optimis nggak nilai tukar rupiah kembali menguat? Di Malaysia hal seperti ini tidak ada. Mau menyeberang saja harus ada punglinya, pungutan liar. Nah, ini dia guys, alat transportasi penyeberangan, yaitu Tanjung Pura ke Kebun Kelapa, yaitu menggunakan transportasi yang dinamakan GT. Dan transportasi ini tuh sangat simpel, mudah banget untuk penyeberangan di Sungai Wampu ini guys. Namun kalau di saat lebaran suasananya seperti ini, yang biasanya tidak pernah antri sepanjang ini karena arus balik mudik untuk mengunjungi sanak saudara yang ada di seberang, mereka rela berantri panjang, sangat panjang. Getek ini bisa memuat kendaraan mobil dan motor, dan juga sangat ramah lingkungan dan murah banget guys. Untuk sepeda motor 5.000 dan untuk mobil berapa ya? Kalau nggak salah itu mobil tuh 15 atau 20.000 gitu guys. Gara-gara badai PHK, banyak sarjana yang rela kerja jadi supir dan ART. Wah, ekonomi kita udah separah ini ya. Bukannya merendahkan profesi supir dan ART, tapi fenomena ini tuh nandain kalau banyak orang rela kerja nggak sesuai kualifikasinya untuk menyambung hidup. Fenomena ini terjadi salah satunya pada perusahaan penyalur tenaga kerja di Jakarta Selatan. Di tempat mereka makin banyak lulusan S1 dan D3 yang sebenarnya punya kualifikasi kerja di kantoran, tapi malah melamar sebagai ART. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari kerja dan banyaknya PHK di mana-mana. Menurut data Kemnaker di Februari kemarin aja, ada 18.000 karyawan Indonesia yang kena PHK. Ini baru yang kedata aja. Bahkan menurut data Serikat Buruh jumlahnya di lapangan tembus 60.000 orang. Apalagi lowongan kerja baru makin kesini makin sedikit. Menurut Selios dulu 1% pertumbuhan ekonomi bisa bikin 400.000 lowongan kerja baru. Sekarang berkurang 4 kali lipat jadi cuma 100.000 aja. Dan giliran ada perusahaan yang mau buka lapangan kerja di Indonesia, pasti ada aja halangannya. Kayak baru-baru ini, beberapa perusahaan asing nggak jadi buka pabrik karena bentrok sama ormas. Menurut kamu, pemerintah harus gimana nih? Gila sih guys, per hari ini rupiah anjlok banget ya. Sampai Makin di bawah turun rupiah. Rp270 per 1 jutanya. Kalian bisa lihat. Alhamdulillah, hari ini sudah cairan. Nah ini nih contohnya ya. Contoh orang yang sudah terjadi ya. Suami cari uang,
sampai stres nih. Stres ini ya. Sabar Mas, sabar, semangat. Nah, ini setelah kita kirim ya, lah istrinya malah buang duit buat ngilangi stres. Percaya nggak? Bagi yang ngerasa jangan tersinggung lah. Kalau istri saya tak ya. Dikit bro, cuman ada 7.000. Gaji 7.000, tak sanggup lah. Siapa sajalah kerja sini nggak sanggup, nggak usah ya. Bagi orang yang kuat fisik saja yang kerja di sini gaji 7.000 tuh. Masnya kerja sawit, mas. Kerjanya cari yang gaji 2.000 aja ya, santai. Ya, di kebun durian apa di mana kayak ya, jadi 2.000, 2.500. Kalau di sini nggak usah. Ya. Kalau di kandang ayam banyak, tapi gajinya nggak ada kayak gini. Bukan sombong, ini fakta ini. Nih 7.000. Oke kawan-kawan, semangat anak rantau ya. Jangan mikirin istri di rumah. Jangan kirimin semua uang, sisain buat nikah ya. Tabung dikit demi sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Malaysia, kerja sebagai pemanen sawit kadang-kadang bisa mendapatkan gaji 7.000 ringgit. Tetapi untuk mendapatkan 7.000 ringgit itu bukan hal yang mudah. Biasanya pemanen sawit tersebut kerjanya borongan. Tentunya membutuhkan skill, membutuhkan tenaga, dan biasanya orang-orang yang sudah bergaji tinggi, mereka ini sudah ahlinya, sudah terbiasa kerja berat, angkat sawit berat, ya memang sepadan dengan gaji yang didapatkan. Di Indonesia, untuk mendapatkan gaji seperti itu memang agak sulit karena 7.000 ringgit itu hampir sekitar 28 juta rupiah. Kemudian di sisi lain, di Indonesia seorang sarjana bahkan menjadi sopir, ada juga yang menjadi asisten rumah tangga. Kalau di negara tetangga biasanya seorang sarjana justru akan kerja kantoran dan biasanya akan mendapat gaji yang lumayan. Dan hari ini rupiah pun makin hari makin melemah. Di saat mata uang negara tetangga yang lainnya naik, justru rupiah makin melemah. Ya, kita doakan saja sahabat-sahabat semua, semoga pemerintah juga memberikan solusi yang terbaik, memberikan kebijakan-kebijakan yang dimana rupiah bisa normal kembali. Nah, inilah sahabat-sahabat semua, sudut pandang sahabat kita daripada Malaysia ketika melihat situasi kondisi di Indonesia yang saat ini ekonominya tidak baik-baik saja, rupiah makin melemah. Ini pandangan mereka. Oke guys, aku ada satu perkara yang aku nak minta tolong daripada korang, khususnya orang Malaysia. Okey, pada hari ini nilai rupiah telah jatuh lagi, iaitu pada tahap 1 juta rupiah bersamaan dengan RM265 saja. Pada tahun lepas, bulan Oktober, aku pernah buat satu video di mana ketika itu nilai rupiah adalah 1 juta rupiah bersamaan dengan RM272. Dan pada sebelum itu lagi, iaitu pada bulan Oktober 2023, nilai rupiah adalah bersamaan dengan 1 juta rupiah bersamaan dengan RM302. Apa maksudnya? Maksudnya daripada Oktober tahun 2023 sehingga sekarang nilai rupiah telah jatuh hampir RM37. Dan juga sekiranya korang bawa 10 juta rupiah, korang dah save hampir RM370. So inilah masa yang terbaik untuk kita, sekiranya kita ada plan untuk bercuti, untuk kita bercuti di Indonesia, sekiranya kita ada plan untuk main golf, kita bercuti dan main golf di Indonesia, kerana selain daripada nilai mata wang yang agak melemah ini, di mana kita boleh berbelanja lebih, dengan kehadiran kita ke Indonesia, diharapkan agar nilai mata wang Indonesia tidaklah jatuh lagi dan sekurang-kurangnya stabil, dan semoga pada satu hari nanti nilai mata wang rupiah ini akan kembali meningkat dan juga stabil. Dan juga kita juga ingin mengucapkan be strong kepada rakan-rakan kita di Indonesia dengan sumbangan kita yang sedikit ini, iaitu dengan kita membeli mata wang Indonesia dan juga kita pergi melancong ke Indonesia, main golf di Indonesia. Semoga ia dapat membantu sedikit sebanyak untuk meningkatkan kembali ekonomi di Indonesia. Okey, kepada korang yang nak main golf dekat Indonesia,
oleh Roger. So pada hujung bulan ni kita akan pergi ke Indonesia. Yang itu slot tu dah penuh. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah. Dan kita akan buka lagi slot pada bulan 5 untuk kita bermain golf di Indonesia. Terima kasih. Ini cincin berliannya ibu. Aku hadiahkan untuk ibu. Masya Allah. Dapat hadiah dari orang baik Malaysia. Belum? Puasa. Waduh, kuat semangat ya. Masih kerja begini pun masih puasa lagi. Oh, di sini kawasan namanya Menteng ya? Itu. Saya dari Malaysia ibu. Namun hari ini ada sedikit masa hari Minggu kan. Ini semua melakukan kerjaan yang sama ya? Kenapa nggak buat kerjaan yang lain? Susah lah. Susah? Apa yang susah? Harus pakai ijazah. Ijazah lah bu. Kalau mengerjakan modal. Kok jadi kasir di Indomaret perlu ijazah ya? Perlu, cikgu. Benar. Di Malaysia kan nggak perlu. Di Indonesia perlu. Jadi ibu sehariannya di sini berapa jam sehari berjalan gitu? Sampai pulangnya sore. Ibu berseorangan di sini? Ada suami. Oh gitu. Selalunya buka puasa makan apa ibu? Seadanya. Selalunya seadanya itu apa? Nasi, telur gitu. Sayur gitu. Lembut banget suara ibu. Aku lagi nggak dengar gitu. Sekarang suami ibu sehat? Sehat. Jadi bagaimana persiapan ibu untuk lebaran? Belum beli lagi? Ibu Ya ada Allah. anak? Nggak ada anak? Oh gitu. Cucu aja ada. Gimana ada cucu kalau nggak ada anak? Itu kan maksudnya jujur nggak ada anak. Jujur nggak ada anak. Oh. Maaf ibu, pendengaran aku lagi masalah. Apa yang akan membuatkan ibu bahagia hari ini? Bisa aku tahu? Bisa buka, bisa makan. Bisa beli kalau ada ya bisa beli baju. Bisa beli baju. Ibu pengen itu semua ya? Maunya. Sekarang ibu umur berapa ya? 55. Suaminya? 61. Entah kenapa hari ini aku juga nggak ngerti. Namun aku juga nggak tahu kenapa supir aku lalu di sini. Mungkin ini aturan Tuhannya. Allah mau aku ketemu sama ibu. Aku ingin beri sedikit kebahagiaan buat ibu lah. Nama aku Syahri, aku dari Malaysia ibu. Kedatangan aku ke Indonesia, khususnya Jakarta ini, sekadar mau beri kebahagiaan gitu ibu. Gak mau apa-apa pun. Mau membantu sesama manusia gitu. Kita semua kan sama, walaupun di dunia ini beda statusnya gitu kan. Tapi di mata Tuhan kita semuanya sama. Ada satu rezeki untuk ibu. Gak apa-apa, aku cuma mohon ibu jaga elok-elok. Dalamnya ada hadiah ibu. Ibu, rezeki semua dari Allah. Aku beri sama ibu ini satu benda yang amat mahal. Okey, rezeki buat ibu. Ini cincin berliannya ibu. Masya Allah. Aku hadiahkan untuk ibu. Lillahi ta'ala. Semoga lebaran ini membawa kebahagiaan buat ibu. Langsung dipakai lagi. Pakai terus. Tapi jaga-jaga ya. Hati-hati. Cantik ibu. Lihat tu. Tak apa-apa. Berterima kasih aja kepada Allah, jangan kepada aku. Semua rezeki dari Allah. Masya Allah. Ibu mau beli busana lebaran ya? Belum punya. Tak apa-apa, doa banyak-banyak. Semoga Allah permudahkan urusan ibu. Aku nggak pengen apa, cuma doa dari ibu aja. Nah ibu, ini dikit rezeki buat ibu. Dijaga ya. Masya Allah. Nanti makan yang enak-enak. Dibeli busana buat lebaran. Gitu. Nah semua ambil satu. Barakallah. Mari. Nah. Sebaik inikah orang Malaysia ketika ke Indonesia? Lagi. Apa lagi mau? Gak apa-apa. Rezeki semua dari Allah, bukan dari saya. Okey? Bahagia ibu? Benar? Jaga diri ya semua ya. Semua yang baik-baik aja. Aku nggak pengen apa, cuma doakan aku sihat aja ya. Okey, terima kasih semua ya. Jaga diri elok. Semangat terus. Ya. Orang Indonesia semuanya semangatnya kuat. Ya. Jangan pernah putus asa. Allah ada. Jika kamu fikir aku sedang membantu orang, kamu langsung silap. Kerana aku bukan membantu orang. Aku memohon bantuan dari orang kepada aku. Apa yang aku beri ini adalah kongsi rezeki. Rezeki semua daripada Allah, bukan daripada saya. Jadi bila aku memberinya kepada mereka, aku cuma memberikan hak mereka, bukan milik aku. Masya Allah. Salut untuk Cikgu Sari daripada Malaysia. Di saat keadaan Indonesia, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, melemahnya rupiah, hingga sudut pandang orang Malaysia kepada Indonesia begitu sangat positif, menguatkan sahabat-sahabat kita yang ada di Indonesia, dan bahkan memanggil kawan-kawannya daripada Malaysia untuk berwisata ke Indonesia. Bahkan beliau pun juga sudah
punya agenda ya untuk pergi ke Jakarta untuk melancong. Di sisi lain, ternyata rombongan yang beliau buat itu sudah penuh, Masya Allah, luar biasa, terbaik sahabat kita daripada Malaysia. Meskipun kadang-kadang ada segelintir netizen yang sering mengejek Malaysia, tapi faktanya lihat betapa pedulinya sahabat kita daripada Malaysia. Bukan hanya kawan-kawan yang berada di Malaysia, tetapi usahawan yang datang ke Indonesia jalan-jalan, mereka bukan hanya sekedar jalan-jalan saja, tetapi juga memberikan sedikit kebaikan. Kok sedikit kebaikan sih? Sedikit rezeki untuk disisihkan atau untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Salah satunya adalah Cikgu Sari, dan beliau pun cukup sangat terkejut ya ketika mendengar curhatan daripada ibu-ibu, bapak-bapak tentang peluang pekerjaan di Indonesia. Mungkin kalau di Malaysia, kerja sebagai penjaga toko di Malaysia itu tidak memerlukan ijazah. Tetapi kalau di Indonesia, kerja sebagai penjaga toko saja itu syaratnya tidak mudah. Beda dengan di Malaysia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya Indonesia dan Malaysia adalah negara yang sangat bersahabat baik, saling menguatkan di antara satu sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.